Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kuliah kita adalah tentang pengujian hipotesis rata-rata, proporsi, dan varian. Nah, tujuan dari materi ini adalah kita ingin mengetahui bagaimana caranya melakukan pengujian hipotesis, baik untuk rata-rata, proporsi, dan varian. Nah, alasan pengujian hipotesis itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, atau video sebelumnya, bahwa untuk mengambil suatu keputusan kita harus melakukan pengujian hipotesis dulu ya. Pengujian hipotesis ini kita menggunakan dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, di mana nanti yang fokus pengujian kita ini adalah di H0-nya ya, atau di hipotesis hipotesis 0-nya. Ya, akan kita lihat apakah keadaan sebenarnya itu sama ya, sama atau tidak ada perbedaan dengan keadaan sebelumnya. Nah, itu adalah H0 ya. Atau kalau ada perbedaan itu adalah sebagai hipotesis alternatif ya. Makanya diharapkan dalam pengujian ini itu adalah ditolaknya H0 ya. Tujuan utamanya itu adalah bukan diterimanya H0 tapi adalah ditolaknya H0 ya. Tapi apakah mungkin Bu nanti H0 itu diterima atau tidak bisa ditolak? Mungkin. Ya, jawabannya adalah mungkin kalau fakta-fakta dari hasil perhitungan kita menunjukkan hal sebaliknya. Kalau H0 diterima, artinya adalah tidak ada perbedaan dengan keadaan sebelumnya ya. Itu alasan kenapa H0 harusnya ditolak ya. Nah, kalau kita ingin menguji sesuatu kan tentu kita meyakini bahwa ada suatu perbedaan ya, atau ada pengaruh ya, atau ada sesuatu hal sehingga kita melakukan pengujian. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain kita menguji kan, seperti itu. Nah, untuk menguji apakah benar dugaan kita ya bahwa ada suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang berpengaruh atau dan lain sebagainya, maka kita melakukan hipotesis. Nah, dikatakan bahwa dugaan kita benar ya, dugaan kita benar ya, benar ada sesuatu hal jika H0-nya tertolak. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat materinya. Nah, yang pertama ini adalah uji hipotesis rata-rata. Nah, di sini pengujian kita ini adalah menggunakan hipotesis rata-rata dari populasi yang didasarkan dari informasi sampelnya. Ya. Jadi yang kita pakai adalah informasi sampel. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ini yang pertama adalah kita rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesis ini ada beberapa kemungkinan ya. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah kalau H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0. Ya, mu ini adalah yang kita duga ya, rata-rata yang kita cari, sedangkan mu 0 ini adalah rata-rata awal, rata-rata populasi ya. Nah, kemudian selain ada H0, ini juga ada hipotesis alternatif. Nah, kalau H0-nya ini sama dengan, maka hipotesis alternatifnya ini bisa jadi tidak sama dengan ya, atau kebalikan dari ini, atau bisa juga lebih besar atau bisa juga lebih kecil. Nah, jika hipotesis H0-nya seperti ini, maka ini kita sebut dengan uji dua pihak ya. Jadi kalau sama dengan itu kita namakan uji dua pihak. Kenapa dua pihak? Jadi kalau sama ini kita bisa uji pihak kanan sekaligus pihak kiri ya, jadi dua pihak seperti itu. Nah, kemungkinan yang kedua H0-nya itu adalah mu kurang dan sama dengan mu 0 ya.
kalau H0-nya seperti ini, maka alternatifnya itu adalah mu lebih besar dari mu0 ya. Jadi ini tandanya itu lebih besar, tandanya kebalikan dari H0-nya. Ini kita sebut uji pihak kanan ya, kanan karena dia lebih besar. Ya, alternatifnya lebih besar. Kemudian berikutnya adalah uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri itu maka H0-nya lebih besar sama dengan mu0. Kemudian alternatifnya itu adalah mu kurang dari mu0. Hipotesis mana yang akan kita ambil? Apakah A, B, dan C? Ya, itu nanti tergantung di soal ya. Nanti akan Ibu ajari bagaimana cara membaca soal dan bagaimana menentukan hipotesisnya. Oke. Kemudian berikutnya langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua kita akan menentukan bentuk uji statistikanya ya. Apakah kita akan menggunakan uji Z ataukah uji T? Nah, penentuannya dari mana? Penentuannya adalah kita lihat banyaknya sampel yang diambil. Kalau dia lebih besar dari 30, maka kita gunakan Z. Tapi kalau kurang dan sama dengan 30, kita bisa menggunakan statistik T, ya, uji T. Nah, sekarang kalau kita menggunakan uji Z, ya, yang pertama, kalau populasinya terbatas, ya, terbatas ini artinya adalah banyaknya populasi dan banyaknya sampel, kita ketahui nilainya. Ya, kemudian banyak sampel dibagi banyaknya populasi lebih dari 0,05. Maka di sini kita akan menggunakan faktor koreksi akar populasi dikurangin sampel dibagi populasi dikurang 1. Ya, atau Z-nya sama dengan X bar ya, rata-rata populasinya dikurangin rata-rata yang dicari ya, dibagi sigma per akar N dikali faktor koreksinya. Ya. Tetapi jika populasinya terbatas dan N per N sampel per N populasi itu adalah kurang dari 0,05, atau jika populasinya tidak terbatas, ya tidak terbatas ini artinya kita tidak tahu banyaknya populasinya berapa. Ya, maka kita gunakan rumus Z-nya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya, kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan S-nya. Ya. Jadi, kita bisa gunakan salah satu ya. Kalau ada ya sigma, kalau nggak ada kita gunakan S. Nah, berikutnya, ini kalau pengujian dilakukan menggunakan uji T. Ya, tadi uji Z, sekarang uji T. Nah, ini jika populasinya terbatas, ya, kemudian N sampel dibagi N populasi itu lebih dari 0,05, maka sama kayak yang Z tadi ya, kita gunakan faktor koreksi ya. Sehingga ini rumusnya sama kayak Z, cuman kalau untuk uji T ini selalu ada yang namanya DF, derajat degree of freedom ya, atau derajat kebebasan. Rumusnya itu adalah N-1. Nah, kemudian jika dalam uji T ini adalah populasinya terbatas dan N kecil per N besar itu kurang dan sama dengan 0,05 atau populasinya tidak terbatas ya, maka kita gunakan rumus ini. Ya. Kemudian sama ya kayak yang Z tadi, kalau sigmanya nggak ada boleh diganti S. Berikutnya kita tentukan batas-batas dari daerah penerimaan dan penolakan H0. Ya. Kalau N-nya lebih dari 30, maka kita gunakan tabel Z ya, yaitu ada Z setengah alfa. Nah, ini untuk uji dua pihak, dan ada Z alfa. Ini untuk uji satu pihak. Nah, kalau uji dua pihak itu cara mencari anggotanya,
nilainya itu adalah 1 dikurangin alfa dibagi 2. Sedangkan yang di sini untuk uji satu pihak itu adalah 0,5 dikurangin alfanya. Nah, kemudian N-nya kurang dan sama dengan 30. Berarti kita gunakan uji T. Ya. Dengan derajat of freedom-nya itu adalah T setengah alfa untuk uji dua pihak dan T alfa untuk uji satu pihak. Kemudian gunakan DF. Ya. Rumusnya N-1. Kemudian berikutnya adalah gunakan alfa ya atau tingkat signifikasi. Ya, ini biasanya di soal sudah ada ya. Di soal sudah ada. Kalau kita penelitian sendiri ya berarti alfanya kita tentukan sendiri gitu ya. Kemudian gambarkan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0 berdasarkan langkah 1 ya yang tadi. Nah, ini adalah gambarnya ya. Nah, ini adalah gambarnya. Yang seperti ini nih kita namakan dengan uji dua pihak ya. Uji dua pihak artinya pihaknya ada dua ya, kanan dan kiri ya, ada dua ya, kanan kiri. Ada dua, namanya uji dua pihak. Nah, kalau uji dua pihak maka alfanya dibagi dua. Makanya di sini ada setengah alfa, di sini ada setengah alfa ya. Di sini Z-nya negatif, di sini Z-nya positif. Apakah nilai Z-nya sama, Bu? Z-nya sama. Ya, kalau misalkan di sini min 1, ya di sini 1. Kalau di sini 3,10, ya min 3,10, di sini juga 3,10. Angkanya sama. Ya, kemudian untuk uji pihak kiri, berarti yang diarsir di kiri. Uji pihak kanan, berarti yang diarsir di kanan. Untuk kiri dan kanan ini besarnya adalah sebesar alfa. Ya, alfa. Nah, alfa itu apaan sih ya? Alfa apakah titik ini, garis ini, atau apa? Ya, jawabannya alfa itu adalah luasan daerah yang diarsir. Ini loh, ini luasannya itu alfa. 0, ya 0, berapa gitu ya, tergantung alfanya ya. Kalau 1% berarti 0,01 ya, dibagi 2 jadi 0,005 gitu ya. Ini juga tergantung alfanya berapa gitu ya. Kemudian nah, untuk daerah yang diarsir ini kita namakan daerah penolakan ya, penolakan H0 ya. Atau kita sebut juga dengan daerah kritis. Daerah kritis. Sedangkan untuk yang putih itu adalah daerah penerimaan H0. Nah, jadi gimana? Ini nanti dilihat dari hasil perhitungan kalian. Untuk yang alfa-alfa ini adalah ngelihatnya dari tabel. Ya, dari tabel ditentukan misalkan tingkat signifikasinya 1% atau 10%. Ya, 10% aja deh, 10%. Kalau 10% berarti kan alfanya 10% tuh 0,1 ya. 0,1. Kemudian ini dibagi 2 kalau ada di sini ya. Kalau uji dua pihak berarti 2 bagi 2. 0,1 bagi 2 itu adalah 0,05. Jadi ini adalah 0,05, ini adalah 0,05. Kemudian di sini ini adalah 0,1. Ini juga 0,1 ya. Untuk kiri dan kanan itu alfanya utuh, tidak dibagi 2. Gitu ya. Nah, kemudian menentukan tabel. Nah, ini ya, Z setengah alfa itu sama dengan 1 min alfa dibagi 2. Nah, alfanya tadi berapa? 10%. Ya, jadi 10% itu 0,1. Ya. Ya. Atau ya 0,1 aja.
0,11 dikurangi 0,1 berarti kan 0,9. 0,9 bagi 2. Ya, yang ini ya. 0,9 bagi 2. Jadi 0,45. Nah, 0,45. 0,45 itu apa? 0,45 itu kalau kita menggunakan tabel yang satu sisi ya, tabel yang separuh ya, tabel yang dari 0 sampai Z ya, maka 45% ya, atau 0,45 itu adalah daerah dari 0 sampai sini ya, dari 0 sampai sini. Ini luasnya 0,45. Dicari ya, dicari nah ini ya, salah. Nah, ini. Ya, ini antara 0 sampai 0,45 ya. Cari 0,45 itu di mana? Ya. Nanti Z yang nilainya 0,45 itu di mana? Ya. Nah, itu untuk menentukan batas ini, titik ini. Ya, di sini. Nah, ketemunya berapa, di sini berapa. Nah, kalau untuk uji satu pihak itu kan alfa ya. Alfa itu tadi, bentar. Nah, ini rumusnya adalah 0,5 dikurangin alfa. Jadi kalau misalkan alfanya 0,1 ya, atau 10%, maka Z alfanya adalah 0,5 dikurangi 0,1, 0,4. Nah, 0,4 itu, nah di sini ya, 0,4 itu maksudnya adalah ini separuh. Kalau 0,5 kan separuh ya. 0,4 itu adalah dari 0 ke min Z alfa. Ini luasnya 0,4. Atau yang sebelah sini ya, kalau positif sebelah sini. Dari titik 0 sampai Z. Ini luasnya 0,4. Nah, dicari Z-nya berapa. Z-nya berapa. Kemudian hasil perhitungan kalian nanti ya, hasil pengujian statistik ya, yang menggunakan rumus-rumus statistik tadi, kan keluar angkanya. Nah, nanti angka itu akan kalian bandingkan dengan titik-titik tabel ini. Apakah dia ada di dalam, ya, di sini, ataukah dia ada di daerah arsiran. Nah, kalau dia ada di daerah arsiran, ya, hasil perhitungan tadi, maka H0-nya kita tolak. Ya, H0-nya kita tolak. Ya. Nah, ini keterangannya. Kalau yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0 dan untuk N kurang dari 30. Ya, Z ini bisa diganti dengan T. Ya, sama ya. Seperti itu. Kemudian, nah itu sekilas ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bisa juga menggunakan ini. Nah, ini adalah kriteria penerimaan dan penolakan H0 ya. Boleh pakai gambar, boleh juga pakai ini ya. Sama sebenarnya ya. Kita lihat satu-satu. Untuk uji dua pihak
itu kalau nilainya ya, hasil perhitungannya kurang dari min Z alfa per 2 atau lebih besar dari Z alfa per 2, maka H0-nya ditolak. Kalau ada di antara, maka tidak dapat ditolak. Kita lihat gambarnya. Nah, sini ya. Kalau dia kurang dari ini, kurang dari garis ini, berarti dia ada di arsiran, atau dia lebih besar dari garis ini, berarti dia ada di arsiran juga, maka H0-nya ditolak. Tetapi kalau hasil perhitungan kalian berada di antara min Z setengah alfa sampai Z setengah alfa, artinya kan ada di sini ya, ada di sini, maka H0-nya diterima. Kemudian untuk uji pihak kanan, ya, uji pihak kanan itu H0-nya akan ditolak kalau Z-nya lebih besar dari Z alfa, ya. Kalau kurang itu tidak dapat ditolak, ya. Kita lihat uji pihak kanan. Nah, ini uji pihak kanan. Ya, ini tadi batas dari nilai tabelnya ya, Z alfa. Nah, kalau perhitungan dia ada di daerah arsiran atau lebih besar dari ini, besar dari Z alfa, berarti kan ada di sini ya. Kok di sini berarti dia daerahnya H0-nya ditolak ya. Tapi kalau kurang ada di sini, maka H0-nya diterima. Ya, begitu juga untuk uji pihak kiri, sama ya. Nah, berikutnya ya ini yang sudah tadi saya bahas di depan tadi ya. Kita bandingkan nilai Z atau T ya yang kita peroleh dalam tahap 2 ya. Artinya hasil perhitungan kita dengan Z atau T tabel serta kita simpulkan apakah H0-nya tidak dapat ditolak ya, atau kita terima ataukah akan kita tolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Kemudian kita buat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap ya. Jadi nanti kesimpulan akhirnya itu bukanlah tentang H0 yang diterima atau H0 yang ditolak ya. Nggak mungkin kalau misalkan kalian disuruh melakukan penelitian ya atau melakukan pengujian hipotesis, kemudian kalian ditanya gimana nih hasilnya? Oh iya hasilnya H0-nya ditolak. Nah orang awam nggak bakal ngerti. Kalian suruh meneliti kira-kira usaha ke depan ini hasil produksinya kira-kira akan meningkat ataukah menurun gitu. Terus kalian cuma jawab, oh iya hasilnya adalah H0 ditolak. Ya bingung yang apa? Yang orang awam yang mendengar jawaban kita akan bingung gitu kan. Harusnya kita harus bisa menjawab secara sesuai dengan pertanyaan mereka gitu ya. Apakah ditanya, kalau ditanya apakah meningkat atau menurun ya jawabannya juga salah satu itu hasilnya adalah meningkat atau menurun ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi hasilnya harus dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan kalimat pertanyaannya. Itu kalau H0 ditolak atau diterima itu adalah sebatas analisa kita. Ya. Sebatas analisa kita dan kemudian kita rubah ke dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan soal atau sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh kita bisa melihat ilustrasi yang pertama. Yang pertama yaitu berat dari buku yang diproduksi oleh PTX ini rata-ratanya 1.900 gram ya. Kemudian standar deviasinya itu adalah 100 ya. Kemudian dengan menggunakan teknik produksi baru, PTX mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangin. Untuk menguji klaim ini, kita ambil sampel sebanyak 50 buah buku. Nah, kemudian diketahui bahwa rata-rata berat buku itu adalah 1.850 gram. Dapatkan klaim dari PTX dibenarkan pada tingkat signifikansi 5%. Nah, jadi pertanyaannya ini, apakah klaim dari PT ini dapat kita benarkan? Ya, klaim mana? Klaim yang tadi ini ya, bahwa rata-ratanya 1.900.
dan standar deviasinya 100. Ya. Sorry, ini klaimnya yang ini. Berat buku dapat dikurangi, gitu ya. Kemudian untuk menjawabnya, ini adalah N-nya 50. Alfanya 5%, sigmanya 100, mu-nya sama dengan 1000. Tadi 1900 itu adalah mu0 ya, mu0. Maka yang pertama kita tulis adalah H0 sama dengan atau H0,2 mu sama dengan mu0. Mu0-nya 1900, masukkan. Ya, sama. Kemudian alternatifnya itu adalah dia tadi bilang kurang ya atau dikurangin ya, makanya adalah kurang. Kemudian kita cek nomor 2. Langkah yang kedua itu adalah X bar dikurangi mu-nya. Ya, rata-ratanya ini dikurangin mu0-nya dibagi S per akar N. Ya, dapat sekian. Ya, ini dikurangin ini min 50 ya. Kemudian 100 dibagi akar 50 berapa? Ya, akar 50 cari dulu, kemudian 100 dibagi angka ini, kemudian baru diperhitungkan dengan atasnya. Ya, seperti itu. Maka akan kita peroleh nilai Z. Nah, kemudian kriteria uji. Nah, di sini karena H alternatifnya adalah kurang, maka kita sebut uji pihak kiri. Ya, uji pihak kiri tadi ketentuannya seperti ini, atau bisa kita langsung lihat gambar ya, boleh seperti ini. Nah, seperti ini ya gambarnya ya, uji pihak kiri ya. Nah, ternyata nilai tabelnya kita ketemu angka sekian. Ya, ketemu sekian. Oke. Oke. Ini angka tabelnya. Kemudian angka tabel ini kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh. Ya, itu adalah kurang. Ya. Di sini ini nilai tabelnya min 3, nah ya, ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian ini adalah nilai tabelnya. Ya. Kemudian uji pihak kiri ya, uji pihak kiri itu adalah kita lihat hipotesis alternatifnya ya. Kalau kurang dia adalah uji pihak kiri. Kita lihat gambarnya, nah ini ya uji pihak kiri, jadi sebelah kiri. Kita pasang dulu nilai alfanya itu adalah 1,645 ya. Karena dia ada di kiri, jadi kita tambahin negatif. Negatif 1,645 ya. Kemudian Z berikutnya ini adalah hasil hitungan ya. Ini kita kasih negatif ya. Ada negatif kenapa? Karena dia ada di kiri. Jadi min 1,645. Nah, sekarang
min 3,535 dibandingkan dengan min 1,645, ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata dia adalah lebih kecil ya. Jadi dia ada di sini. Ya, di sini. Nah, kalau dia di sini, maka H0-nya ditolak ya. Atau kita bisa juga gunakan yang ini ya. Kalau nilainya kurang, ini H0-nya ditolak. Ya, seperti itu. Ya, H0-nya ditolak. Nah, kesimpulannya, pada tingkat signifikansi 5%, ini 5 ya, diganti 5 ya, maka klaim PTX mengenai berat buku dapat dikurangi dengan menggunakan teknik populasi baru itu adalah benar. Ya. Kenapa benar? Jadi seperti ini. Nah, nih, ini tadi kan H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah hipotesis alternatif. Kata hipotesis alternatif, mu-nya kurang dari 1900, ya, kurang. Jadi, tadi, nah, PTX itu mengklaim bahwa berat bukunya dapat dikurangin. Nah, sesuai ya dengan hipotesis alternatif ya. Maka dikatakan klaimnya ini adalah benar ya, seperti itu ya. Kalimatnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Ya. Berikutnya ya, kalau ada pertanyaan langsung aja di chat di grup WA ya. Nanti akan kita jawab. Berikutnya ini adalah uji hipotesis proporsi ya. Ini hampir sama ya kayak tadi. Cuman kalau yang tadi itu adalah yang kita gunakan itu adalah rata-ratanya. Nah, kalau di sini adalah yang kita gunakan proporsinya. Ya, proporsinya ya, atau di sini dijelaskan bahwa uji hipotesis proporsi itu adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi atau perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Ya. Jadi di sini biasanya kita tidak tahu rata-ratanya berapa ya. Jadi kita gunakan perbandingan antara banyaknya sampel dengan banyaknya populasi. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam pengujian uji hipotesis proporsi ini sama dengan rata-rata ya. Yang pertama, kita akan merumuskan dulu hipotesisnya ya. Ini ada 3 macam ya, sama kayak tadi. Cuman kalau yang tadi itu adalah berupa rata-ratanya. Nah, di sini adalah proporsinya ya. Ini proporsi yang dicari, ini proporsi awal ya. Kalau sama berarti kita sebut dengan uji dua pihak. Artinya dua pihak dia bisa diuji pihak kanan atau pihak kiri ya, atau dua-duanya ya, seperti itu. Berikutnya untuk H0-nya yang pi kurang dan sama dengan pi 0 ya, maka HA-nya adalah pi lebih besar dari pi 0 ya, sama kayak tadi ya. Kalau lebih besar berarti dia lebih pihak kanan. Kalau alternatifnya lebih kecil maka dia disebut dengan uji pihak kiri, seperti itu. Berikutnya ya sama kayak tadi ya, kita bisa menggunakan statistik Z ya, uji Z atau uji T ya. Langkah-langkahnya sama, ini kayak yang tadi. Ya, kemudian ini faktor koreksinya. Ini yang tadi, kalau ini tipe ya, ini tipe. Abaikan. Kemudian ini rumusnya. Ya, Z
di mana nih X ini adalah karakter yang dicari, ya. Kemudian ini adalah banyaknya sampel, dikurangin proporsinya, ya. Dibagi akar dari Pi kali 1 min Pi per N kali akar N, ya. N besar itu banyaknya populasi, N kecil banyaknya sampel, ya, per N besar min 1. Nah, ini idem ya, kayak yang tadi sama, ya. Kemudian yang ini juga sama kayak tadi ya, ini tidak menggunakan faktor koreksi, ya, kalau populasinya terbatas, ya, dan kurang dari 0,05. Nah, ini dikasih keterangan ya, X per N ini adalah proporsi sampel. Kalau ya, kalau P ini adalah proporsi dari populasi. Ya. Kemudian ini perhitungan T dengan N per N besarnya lebih dari 0,05, atau kalau yang kurang itu adalah seperti ini, ya, tidak menggunakan faktor koreksi, ya. Sekali lagi jangan lupa kalau T itu selalu ada derajat bebas, ya. Di sini juga N-1. Kemudian batas daerah penerimaan dan penolakan ini sama persis dengan yang tadi, ya, sama. Alfanya juga sama ya, sesuai soal. Ya, kemudian langkah berikutnya juga sama, kita gambar daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0 ya, H0 ya. Gambarnya seperti ini ya, sama kayak tadi. Jadi yang berbeda hanyalah hipotesis dan pengujiannya ya, ujinya. Ya. Kriterianya ini juga sama, tetap sama. Ya. Kalau Z ya Z, kalau T ya T gitu ya. Kita sesuaikan. Ya, nih. Z untuk N kurang sama dengan 30, Z kita ganti dengan T ya. Ini Z semuanya kita ganti T ya. Jadi T kurang sama dengan min T alfa per 2, atau Z lebih besar dari T alfa per 2. Ini H0-nya ditolak ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga ditulis lagi ya. Z-nya diganti dengan T kalau N-nya kurang dan sama dengan 30. Sama. Kemudian langkah berikutnya juga masih tetap sama ya. Karena ini adalah rumus umum ya, langkah umum ya. Yaitu kalau Z dan T yang kita peroleh dari hasil perhitungan, itu kita bandingkan dengan nilai Z atau T tabel pada tabel. Ya, kemudian kita simpulkan apakah H0-nya tidak dapat ditolak ya, atau kita terima saja, ataukah ditolak berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan tadi. Ya. Setelah itu yang terakhir, membuat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap. Ya. Jadi kesimpulan berupa kalimat. Ya. Jangan sampai lupa. Ya. Jadi jangan terus H0 diterima, H0 ditolak, udah selesai, jangan. Kasih kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Nah, ini sebagai contoh yang kedua, kita punya ilustrasi, yaitu para dosen di suatu perguruan tinggi itu sangat yakin bahwa dengan adanya praktikum, maka nilai akhir mahasiswa itu akan meningkat. Nah, pada tahun 2011, dari 30 kelas yang mengikuti praktikum, ada sebanyak 26 kelas ini menunjukkan peningkatan. Dan 4 kelas lainnya ini adalah mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas itu mengalami peningkatan nilai dengan taraf nyata 5%. Nah, di sini berarti X-nya 26,
kemudian alfanya itu 5% ya, dari sini ternyata 5%. Kemudian ini pi-nya ini adalah 90% ya, dari sini. Populasi. Kemudian n-nya 30. Ujilah pernyataan tersebut ya. Jadi di sini disebutkan dari data tersebut ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan ya. Jadi klaimnya ini adalah peningkatan ya. Jadi atau ini sorry 90% lebih ya, berarti pi-nya lebih dari 90% ya, atau 0,9 ya, lebih. Alternatifnya itu adalah 0,9 ya. Kemudian ini kita gunakan rumus T ya. Kenapa T? Karena dia adalah hanya sampai 30 aja ya. Sama dengan ini rumusnya kita gunakan, terus hasilnya ini ya, X-nya 26, N-nya 30, dikurangin Pi. Pi-nya 0,9 ya. Dibagi akar Pi-nya 0,9 ya. Kemudian akar 1 dikurangin Pi. Pi-nya kan 0,9 ya, 1 dikurangin 0,9 itu adalah 0,1. Nah, kemudian dibagi banyaknya N, 30. Maka ketemu hasil perhitungannya sekian. Ya. Min 0,086. Nah, kemudian kita cari nilai tabelnya sekarang. Nah, tabelnya itu adalah, kita cari dulu derajat kebebasannya, yaitu N dikurangin 1. N-nya tadi 30, kurang 1 jadi 29. Ya. Kemudian di sini seperti ini. Ini uji satu pihak ya. Kemudian ada di kiri, berarti dia karena dia kurang dari, berarti dia disebut uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri. Nah, kemudian uji satu pihak atau uji pihak kiri itu menggunakan, nah ini T alfa. Jadi cari nilai alfanya. Alfanya tadi 0, nah ini ya 5% ya, 0,05. Nah, 0,05, kemudian derajatnya adalah 30. Nah, kemudian ya kita lihat di tabel ya. Untuk alfa 0,05, alfa 0,05 dengan DF-nya 29, nilainya berapa? Ternyata nilainya 1,6991. Nah, ini kriteria uji yang tadi ya, boleh digambar semua. Digambar sesuai soal ya. Soal kan tadi adalah lebih kecil, maka kita gambar sebelah kanan. Gitu ya. Nah, ini daerahnya. Kemudian kita bandingkan. Nah, tadi tabelnya di sebelah kiri ya, ini ya. 1,6691, karena dia ada di kiri, maka kita menggunakan negatif ya. Ini negatif 1,6691 ya. Kemudian nilai ini kita bandingkan. Ini tadi perhitungan tabelnya ya. Nah, ini
Ini hasil perhitungan statistik, ini hasil perhitungan tabel. Ya, sama-sama kita beri tanda negatif karena dia ada di sebelah kiri. Maka min 0,6 dengan min 1,6 tentunya dia ada di sebelah kanan atau lebih besar ya. Ini min 1,6. Nah, kalau 0 tentunya lebih ke kanan di sini ya. Lebih ke kanan. Maka karena dia ada di daerah putih ya, atau T lebih besar dari T alfa, maka H0-nya tidak dapat ditolak ya, atau H0-nya diterima. Ya. Kalau H0-nya diterima, maka kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, maka pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai ini adalah benar. Ya. Benar. Ya. Nah, yang ini ya, lebih dari ini kan. Ini tidak dapat ditolak ya. Nah, atau H0 diterima. Jadi sesuai nih. Karena hasilnya seperti ini, maka hasilnya adalah benar. Seperti itu ya. Berikutnya uji hipotesis varian. Nah, kalau di sini, nah tentu saja yang kita uji adalah keseragaman suatu populasi ataupun barang dengan membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Ya. Kemudian statistik yang cocok sebagai dasar keputusan itu adalah statistik chi-square dan statistik F. Ya, jadi kita nggak pakai Z dan P lagi, tapi chi-square dan F untuk varian. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tentukan dulu hipotesisnya ya, yaitu H0 dan H1. H0-nya ini adalah sigma sama dengan sigma 0 dan H1-nya sigma sama dengan sigma tidak sama dengan sigma 0 ya. Ini tingkat signifikansinya. Kemudian statistik ujinya ini chi-square hitung sama dengan ini. Oke, nah ini adalah statistik ujinya, ya, rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah daerah kritisnya atau daerah penolakan H0. Untuk chi-square ini tabelnya adalah seperti ini ya. Dia adalah positif semua, nggak ada negatif ya. Jadi garis nolnya itu ada di sebelah paling kiri ya, bukan di tengah kayak yang tadi ya. Dia di paling kiri. Jadi nilainya adalah positif semua. Ya. Kemudian gambar kurvanya ini adalah tidak simetri ya. Dia cenderung lebih landai ke kanan ya. Semakin ke kanan dia semakin landai ya. Jadi tidak simetri. Kemudian luasan yang diarsir ini adalah alfa per 2 ya. Kalau di sini adalah 1 min alfa per 2 ya. Kemudian ini bebas gitu. Kemudian daerah penerimaan H0. Nah, penerimaan H0 ini sama ya. Ini ada di tengah-tengah ini. Ini daerah putih nih. Nah, tersebut diterima.
Nah, bagaimana kalau sigmanya lebih dari sigma 0? Ya, nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya sama ya rumusnya ya. Rumus statistikanya sama ya. Hanya daerah kritisnya aja yang berbeda ya. Ini adalah uji pihak kanan seperti ini ya. Daerah penerimaannya sebelah sini. Nah, ini kalau uji pihak kanan dihasilkan sebelah kanan, kemudian kalau pihak kiri yang dihasilkan sebelah kiri ya. Kalau pihak kiri itu berarti H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu adalah tandanya kurang ya, seperti ini ya, sama yang tadi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dalam kondisi normal, standar deviasi dari paket produk dengan berat 40 ons dihasilkan suatu mesin adalah 0,25 ons. Setelah mesin berjalan beberapa waktu, ini diambil sampel produk sejumlah 20 paket. Dari sampel tersebut diketahui standar deviasi beratnya itu adalah 0,32 ons. Apakah mesin tersebut masih bisa dikatakan bekerja dalam keadaan normal? Kita lihat pengerjaannya. Nah ini M-nya 20, S-nya 0,32 ya. Kemudian di sini apakah mesin tersebut bisa dikatakan bekerja dalam keadaan normal ya. Jadi dia adalah sama dengan ya. Kemudian di sini dalam kondisi normal ini setelah diambil sampel produk ini ya. Nah, di sini nggak disebutin ya apakah mau yang lebih besar atau lebih kecil. Cuman biasanya kalau apa ini? Nah, kalau mesin itu biasanya semakin lama semakin apa? Semakin menurun ya, kondisi semakin menurun. Jadi ini iya biasanya kan dia menurun ya. Kalau mesin itu kan semakin lama dia menurun. Nah, ini diambil sampel produk sejumlah 20. Nah, ternyata standar deviasinya 0,32. Maka mesin bisa dikatakan dalam keadaan normal. Nah, ini ya. Nih, kita beri lebih besar ya. Tadi kan 32 ya, lebih besar. Kemudian tingkat signifikansinya 5%, 0,05. Kemudian kita gunakan statistik ujinya. Ya, seperti ini kita peroleh ya. N-nya 20 dikurang 1 berarti 19. Ini S kuadratnya. Ini simpangannya. Sigmanya. Itu ya. Nah, nilai seperti ini. Kemudian daerah kritisnya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah ini tabelnya ini
24 ya, ini hasil T-nya. Nah, kita gambarkan berarti 31 ini lebih besar dari ini, nah, dari tabel. Nah, kesimpulannya, karena chi-square itu lebih besar lebih besar dari nilai tabelnya, maka H0-nya kita tolak, ya, atau mesin tidak bisa bekerja secara normal. Nah, ini adalah hitungan MATLAB-nya ya. Nah, ini rumus-rumus MATLAB-nya seperti biasa, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini mulai dari uji Z, uji T, sampai uji satu variansi, ya, menggunakan ini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini untuk mencari Z ya, uji Z. Ya. Oke, itu aja dulu materi kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.